semangat Kak Vina. Hai, hai. Lagi ngapain Kak? Kita mau jadi Laskar Kristus Kak. Oh iya? Sama dong Kak, kita kan Laskar Kristus. Ayo ikutan Kak. Adik-adik yang di rumah yuk, sama-sama. Kita mau ibadah ya saat ini. Dan sebelumnya Kak, yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Oke. Shalom semuanya yang di rumah. Apa kabarnya semua? Bersuka Pasti cita. sehat dan bersuka cita. Oke Kak, kita akan beribadah. Ya. Dan sebelum ibadah dimulai, kita akan berdoa. Dan Kak Vina akan memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Vina. Oke adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada di saat ini Tuhan, kami masih dengan tubuh yang sehat dan kuat. Diberkati itu semuanya hanya kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua fokus kami hanya untuk Tuhan Yesus. Dan semua yang kami persembahkan di pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Kak, kita Oke. akan memuji Tuhan. Yes. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik yang di rumah. Yuk yang masih duduk kita bangkit berdiri ya. Oke. Kita mau nyanyi sama-sama. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Kak Joy sudah berkeringat Kak Olive. Yes. Adik-adik Kita di mau rumah nyanyi sudah lagi ya, Kak? berkeringat? Oke. Pasti Kak, tapi mereka masih bersemangat Kak memuji Tuhan. Yuk kita masih memuji Tuhan. Yuk sama-sama. Oh, 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 Mari kita kan sama-sama. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kamu berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok
caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, oh, oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 yeah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, semua sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita, kita buka telinga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik di rumah kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau cinta Engkau, ku mau cinta Engkau, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, glory, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Tuhan baik. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kamu Yesus. Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur. Kami mau katakan kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau belajar mencintai Engkau Bapa. Sebab Tuhan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biar firman-Mu ini kami boleh tangkap dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sendirian lagi di rumah. Papa, mama, kakak, adik semuanya keluar. Aku hanya sendirian. Kira-kira ada seseorang yang mau berteman dengan Kak Juan ya? Saat ini untuk bercerita banyak hal. Kira-kira siapa ya? Kak Juan berdoa dulu deh. Tuhan Yesus, saat ini Kak Juan lagi sendirian. Tuhan bisa kirimkan seorang teman untuk Kak Juan berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tada!
Hei, mana dia? Oh, ini dia. Wah, ternyata hari ini Kak Juan tidak bosan lagi karena ada seorang teman. Cuman Kak Juan belum tahu siapa namanya ya. Kak Juan mau tanya dulu. Halo. Halo. Siapa namamu? Nama aku Danki. Oh, Danki. Oke. Pastinya Danki juga harus ikut gereja anak ya. Iya. Karena Kak Juan juga ikut gereja anak. Oke. Kak Juan mau tanya, mau bercerita. Semoga Danki juga bisa senang ya. Karena cerita ini temanya yaitu tema yang baru buat gereja anak, buat anak-anak dimanapun kalian berada. Temanya yaitu tentang prayer atau bahasa Indonesianya apa Danki? Tentang berdoa. Wah, kamu hebat bisa terjemahkan bahasa Inggris ya. Jadi tema kita adik-adik yaitu tentang prayer atau doa. Kak Juan tanya dulu ya. Kamu sudah sekolah Danki? Aku belum. Wah, walaupun belum, semoga Kak Juan bisa percaya dan Ki bisa menghafal huruf ya. Iya, aku selalu belajar Kak Juan. Bagus. Oke. Hari ini Kak Juan mau sharing, mau cerita bersama teman baru Kak Juan yaitu Danki, yaitu tentang doa. Pastinya adik-adik sudah pernah dengar bahkan sudah lakukan apa itu yang dinamai dengan doa. Bahasa Inggrisnya prayer kan? Ya. Bisa lambaikan tangan, angkat tangan kalian di rumah, dimanapun kalian berada yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami yang sering berdoa, angkat tangan. Danki sering berdoa? Iya, aku selalu berdoa. Wah, Danki aja bisa berdoa. Kalian di rumah dimanapun kalian berada bagaimana adik-adik? Pastinya kalian lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk berdoa. Oke, Kak Juan langsung saja ya. Di sini ada 3 huruf. 3 huruf ini semoga Danki bisa membantu Kak Juan. Kira-kira Danki ini huruf yang pertama apa? Wah, pinter. Huruf yang kedua? Wah, mantap. Huruf yang ketiga? Huruf apa ya? Ayo. Teman-teman bantu aku dong. Oh iya, itu huruf C. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Kak Juan punya tema untuk hari ini. Saat ini bahkan sepanjang bulan tentang doa, Kak Juan ambil temanya yaitu tentang ABC. Ada apa dengan ABC ya? Pasti Donki belum tahu ya. Oke, sekarang Kak Juan mulai dengan huruf A dulu ya. Tapi Kak Juan mau tanya dulu adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Kira-kira menurut kalian, apa itu doa? Menurut Donki apa itu doa? Doa itu berbicara kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Semoga Kak Juan harapkan kalian adik-adik juga tahu tentang apa itu doa. Untuk A ini apa itu doa adalah di sini Kak Juan sudah catat, sudah tulis ternyata doa itu bisa berupa kita berdoa buat perlindungan, kita berdoa buat ucapan syukur, kita berdoa buat kalau kita lagi bosan tadi kayak Kak Juan, kita lagi mengeluh, kita lagi keluh kesah, kita bisa berdoa. Kemudian kita bisa berdoa pengampunan, kita bisa berdoa buat kesembuhan atau mujizat, kita bisa berdoa untuk persembahan, bahkan berkat-berkat yang kita terima. Kita bisa doakan. Kak Juan kasih contoh di dalam Alkitab. Di situ yang ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Di mana ada seorang raja yang bernama Hizkia. Tuhan berpesan langsung kepada dia. Tuhan bilang begini Danki, Hizkia, umur kamu tidak akan lama lagi. Kamu akan mati. Ketika Hizkia dengar seperti itu, dia langsung di ayat yang kedua, dia langsung berbalik. Apa yang dia lakukan?
Apa yang dia lakukan kira-kira Danki ketika Tuhan berbicara langsung kepada Raja Hizkia? Mungkin dia lari. Melari. Kayaknya tidak. Di situ di Alkitab yang di 2 Raja-Raja kita buka ya. 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua. Di situ dibilang begini. Kak Juan bacakan ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika dia mendengar hal itu, dia langsung apa yang dia lakukan? Berdoa. Jadi apa itu doa? Doa itu bisa berupa apa saja yang membuat kita berbicara kepada Tuhan. Jadi apa itu doa? Doa itu kita bisa berbicara banyak kepada Tuhan. Yang pasti kita harus percaya Tuhan itu mendengar doa kita, betul Danki? Iya. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita buka ayat kita. Buat kalian di rumah, Kak Juan mau bacakan buat kalian, yaitu yang terambil di dalam perjanjian baru, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Oke, Kak Juan akan bacakan buat kalian di rumah ya. Dimanapun kalian berada, firman Tuhan bilang begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Firman Tuhan saja bilang, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Kalau versi bahasa Inggrisnya di sini pray without ceasing. Artinya berdoa tanpa jemu-jemu. Setiap saat, setiap waktu kita harus berdoa. Kak Juan mau tanya, Danki kira-kira satu hari berdoa berapa kali? Danki berdoa 3 kali. Wah, luar biasa. Kayak yang di Alkitab ya. Iya. Kayak Om Daniel ya. Berdoa 3 kali sehari. Iya. Wah, ada satu lagi si Raja Daud. Raja Daud berdoa 1 hari 7 kali. Wah, luar biasa. Pastinya adik-adik yang sedang beribadah dengan kami, dengan Kak Juan, bahkan dengan Danki teman kita, jangan pernah menyerah untuk berdoa. Setuju? Setuju. Oke, Kak Juan lanjut. Huruf yang kedua yaitu huruf apa ini Danki? B. Iya, huruf B. Huruf B artinya apa? Huruf B di sini Kak Juan tulis yaitu bagaimana kita harus berdoa. Kak Juan mau tanya, Danki kira-kira kalau berdoa di rumah, dimanapun berada, bagaimana Danki berdoa? Danki berdoa tutup mata Kak Juan. Iya, tutup mata, betul sekali. Di sini Kak Juan ada catat bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama, berdoa itu tidak perlu dilihat-lihat orang, ya. Tidak perlu dilihat-lihat orang. Firman Tuhan bilang di Matius 6 ayat 6, kalau kalian mau berdoa, pergilah ke kamar, mengunci pintu dan berdoalah sendiri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Matius 5 ayat 23, bagaimana kita harus berdoa Danki, yaitu sebelumnya kita harus minta pengampunan dulu. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Kita harus mengampuni kalau kita sering marah-marah. Danki pernah mengampuni enggak? Iya, waktu itu aku dijahatin sama teman-teman. Oh iya. Setelah itu Danki harus berdoa, aku mengampuni mereka. Wah, luar biasa. Danki saja bisa mengampuni, apalagi kalian adik-adik. Pasti kalian harus belajar dan terus berdoa untuk pengampunan. Yang berikut bagaimana harus berdoa yaitu di dalam Markus 1 ayat 35. Di situ dicatat pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Kak Juan mau tanya, Danki kalau berdoa pagi-pagi jam berapa ya? Aku berdoa kalau pagi itu Kak Juan jam 10. Wah, kesiangan. Tetapi di sini Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi berdoa. Kita harus contoh Tuhan Yesus ya Danki. Kita harus belajar bangun pagi-pagi berdoa kepada Tuhan.
Setuju? Setuju, Ah. Dangki bangunnya kesiangan. Iya, jadi karena kesiangan karena sering tidurnya larut malam, ya. Kalau papa mama suruh tidur cepat, jadi harus tidur biar nggak kesiangan nanti berdoanya, oke? Iya, oke. Dan yang berikut bagaimana kita harus berdoa di situ Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoalah. Sambil kita berdoa, kita harus berjaga-jaga setiap saat. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Dan kita tahu enggak kenapa harus kita berjaga-jaga sambil berdoa? Iya, kita harus berjaga-jaga. Nanti kan Tuhan mau datang. Iya, Tuhan akan datang. Kita harus berjaga-jaga di samping itu juga supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa atau pencobaan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Begitu ya? Iya, mesti berdoa sambil berjaga-jaga. Oh, Nah, Danki, tadi A itu apa? Masih ingat Danki itu A tadi apa? Apa itu berdoa? iya. Oke. Apa itu berdoa? Apa itu berdoa? Berdoa itu bisa berdoa ucapan syukur, berdoa buat perlindungan, berdoa buat berkat Tuhan, berdoa buat pengampunan, apa saja yang ingin kita ceritakan kepada Tuhan. Itu A. Sekarang huruf yang kedua, B. Masih ingat huruf yang kedua apa itu B? Bagaimana kita harus Mana kita harus berdoa? berdoa. Nah, kita harus berdoa tanpa harus dilihat orang. Kita harus berdoa meminta pengampunan dulu. Kita harus berdoa di pagi-pagi benar. Dan yang berikut kita harus berdoa yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Sekarang kita ada di poin yang terakhir. Poin huruf C. Kamu senang yang terakhir kan, Donki? Iya. Apa itu C? Carilah. C itu carilah. Nah, di sini Kak Juan sudah tulis. Ternyata huruf C itu mempunyai arti carilah. Seperti engkau akan mendapatkan sesuatu. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus berusaha. Kita harus mencari. Jadi kalau kita berdoa dalam sesuatu, kita berdoa untuk memiliki sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berusaha senantiasa. Oke? Tidak pernah menyerah untuk berdoa. Firman Tuhan sudah catat. Kamu mau tahu Danki? Iya. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai ke 8. Kak Juan bacakan buat kalian ya. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Nah, Kak Juan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan bilang, cari akan diberikan kepadamu. Minta, kemudian ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Di ayat yang ke-8 nih. Karena setiap orang yang meminta menerima. Kamu suka kan? Iya. Orang yang mencari mendapat. Wah, dan yang terakhir orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini kuasa firman Tuhan yang Tuhan bagikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mencari di dalam doa kita setiap hari. Tidak perlu siang, tidak perlu malam harus berdoa. Setiap saat, betul Danki? Iya. Kita harus berdoa setiap saat. Dan Kak Juan tutup dengan satu cerita di mana ada seorang bapak, seorang yang bernama Abraham. Abraham ini kalau kalian buka di dalam Alkitab begitu luar biasa kisahnya. Kak Juan mau tanya, Danki tahu enggak salah satu cerita dari Abraham? Aku tahu. Apa itu? Waktu itu Abraham Iya. mengorbankan anaknya. Oke, luar biasa. Itu salah satu cerita yang luar biasa memberkati. Tapi Kak Juan mau bagikan salah cerita yang lain dari Abraham. Yaitu, mau tahu? Iya. Kamu bawa Alkitab enggak? Enggak. Oke, nanti Kak Juan bacakan buat kamu ya. Dengan adik-adik gereja anak juga. Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Nah, nanti kalian baca di rumah kalau sudah ada Alkitab ya, Danki. Iya. Oke.
Di situ judulnya yaitu Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Bagaimana Bapak Abraham itu menaikkan doa syafaat, tawar-menawar dengan Tuhan untuk menyelamatkan beberapa orang benar. Di situ kalau kalian baca bagaimana perjuangan Abraham berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan keluarga-keluarganya. Dan akhir ceritanya hanya beberapa saja yang bisa diselamatkan. Kota Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan karena banyak orang-orang berdosa. Nah, jadi saat ini, hari ini kita menerima kabar baik. Kita harus berdoa kepada Tuhan senantiasa. Karena Kak Juan percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan itu kita mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kamu pernah mengalami kan Danki? Iya. Iya, adik-adik juga di rumah pasti mengalami dan Kak Juan berdoa. Kalian akan mengalami kuasa doa. Kak Juan tutup dengan satu statement ya. Berdoalah dengan tidak mengharapkan jawaban. Jadi anggaplah adik-adik berdoa, Kak Juan berdoa tanpa ada jawaban. Kita terus berdoa, selalu berdoa, setiap saat kita berdoa. Dan satu waktu menurut waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan semuanya untuk kebaikan. Yang percaya dan bersama-sama dengan Kak Juan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Dan sama-sama kita berdoa ya. Kita tutup mata kita mengangkat tangan kita terima berkat kuasa dari ibadah kita. Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah, yang selalu kami percaya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah selesai berdoa dan bersama-sama kami menerima berkat yang daripadamu, berkat kuasa dari ibadah ini. Ada kekuatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, bahkan ada mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bersama-sama, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Semuanya hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagi mula pujian, bagi mula hormat, pengagungan, kejayan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Kami terima berkat yang daripadamu, berkat damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang memberikan penghiburan buat kami senantiasa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.